Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang teori permintaan Islam. A. Teori permintaan. Teori permintaan. Permintaan adalah keterkaitan dengan jumlah permintaan berupa harga. Permintaan menunjukkan tinggi atau rendahnya permintaan mengenai suatu barang dan jasa. Dan jumlah permintaan atau tingkat permintaan itu ditentukan dari pendapatan tertentu atau pada suatu periode tertentu. Dan ada juga beberapa penentu permintaan seperti harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut atau yang bisa menggantikan barang tersebut, pendapatan rumah tangga atau penghasilan dari perorangan, dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi dan masyarakat atau cita rasa masyarakat. Artinya itu keinginan masyarakat untuk barang-barang. B. Hukum suatu permintaan. Sesuai dengan hukum dan teori permintaan, ketika suatu barang terjadi terus mengalami peningkatan, maka akan mempengaruhi jumlah suatu barang yang diminta, sehingga harga akan mengalami penurunan, dan akan begitu sebaliknya ketika suatu barang terus mengalami penurunan, maka yang terjadi jumlah barang yang diminta akan semakin meningkatkan juga. Artinya, apabila suatu barang atau bahan pokok tersebut mengalami kenaikan harganya, maka masyarakat tersebut akan mengurangi untuk permintaan tersebut atau untuk membelinya, maka tersebut akan mencari penggantinya. Dan begitu sebaliknya, apabila barang tersebut mengalami penurunan, maka masyarakat tersebut akan meningkat juga permintaannya. C. Fungsi permintaan dalam ekonomi. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang mengarah bahwa adanya hubungan yang saling berkaitan antara harga dengan barang, jumlah barang jasa dalam permintaan konsumen, dan dengan berdasarkan harga serta waktu yang tidak dapat ditentukan. Bahwasanya banyak sedikitnya jumlah suatu barang atau jasa yang akan diminta tergantung pada tinggi rendahnya suatu harga yang berlaku pada barang tersebut dan waktu tertentu. Artinya, permintaan suatu barang itu ditentukan oleh tinggi rendahnya harga barang tersebut dan ditentukan oleh suatu waktu juga, seperti apabila pada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, permintaan bahan-bahan pokok itu akan meningkat. D. Kurva dalam permintaan ekonomi. Kurva dalam permintaan ekonomi adalah menghubungkan dari harga suatu barang dalam jumlah suatu barang yang akan diminta dari pembeli. Maksudnya, ketika dalam kuantitas suatu barang adanya permintaan yang banyak, maka dipastikan suatu harga mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya. Kurva permintaan juga mengemukakan bahwa banyaknya jumlah suatu barang atau produk yang akan dibeli itu dikarenakan adanya perubahan mengenai harga satuannya. E. Teori permintaan secara Islami. Permintaan secara Islam, keinginan atau hasrat terhadap suatu barang yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thayyib. Misalnya, ketika kita ingin membeli makanan seperti ayam di penjual yang non-muslim, maka kita harus bertanya dulu kepada penjual, apakah cara pemotongannya sudah secara Islam atau tidak. Permintaan menurut Al-Ghazali.
Menurut pandangan Al-Ghazali, bahwa pasar berkembang menjadi bagian dari hukum alam yang segala sesuatunya berwujud dalam bentuk adanya hasrat, keinginan dari dirinya sendiri, sehingga akan muncul sifat saling memuaskan, kebutuhan manusia dalam pandangan ekonomi. Misalnya, para produsen memperjualbelikan dagangannya di pasar, dan kita sebagai konsumen memiliki kebutuhan atau keinginan, yaitu seperti pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Maka di sini kita sama-sama mendapatkan keuntungan. Di sisi produsen mendapatkan uang, dan kita mendapatkan barang. Mungkin hanya ini dari kami. Terima kasih telah menyimak materi dari kelompok kami. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.